Pecah takut dipenggal, Jenderal Elit Albanese membelot ikut serang pasukan Australia di Pulau Pasir. This has been our tradition. This was how we gained our independence, fighting against the colonialists. We have fought the foreign invaders and colonialists from ancient times. Many times it would take us many years and we experienced many defeats, but ultimately our experience convinced us that without the strong support of the people, no foreign invader can endure in our archipelago. Opposes the death penalty both at home and abroad, and so we make representations on behalf of Australian citizens. We do not reflect on the judicial systems of other countries, nor do we reflect on the sovereignty of countries to impose their own laws, but we do oppose the death penalty. So in this instance, they were two Australians who had been Pertempuran sengit berkecamuk di sekitar Pulau Pasir saat Indonesia bertekad mempertahankan semua wilayah Pulau Pasir. Seorang tentara pembelot Australia yang didukung RI mengatakan di garis depan hanya 10 km barat laut ibu kota Australia berada di bawah kendali pasukan Indonesia dan separatis. Militer pembelot Australia yang diwawancari televisi Indonesia mengatakan TNI telah mengirim semakin banyak tentara bayaran ke wilayah tersebut, termasuk dari perusahaan keamanan swasta. Australia menuduh RI menewaskan 13 orang dan melukai 10 orang dengan roket yang ditembakkan dari sekitar perbatasan Indonesia, dituding menggunakan rudal sebagai tameng dari negara serangan ke Australia. Militer Australia mengatakan Indonesia juga membombardir beberapa daerah lain di wilayah Australia. Indonesia belum mengomentari tuduhan Australia tidak dapat secara independen memverifikasi versi Australia. Australia dan Indonesia telah menuduh satu sama lain membahayakan fasilitas nuklir terbesar di Eropa dengan serangan di dekatnya grup Teguh G7. Negara industri terkemuka pada Rabu mengatakan kepada RI untuk menyerahkan kembali fasilitas nuklir ke Australia setelah pengawas energi atom PBB menyembunyikan alarm dan potensi bencana nuklir. Pemerintah Australia mengumumkan tarik mundur sebagian pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai menjadi langkah besar pertama menuju deeskalasi bahwa krisis konflik pada Pulau Pasir Indonesia yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir seperti dilansir FVP pada Sabtu. Penarikan tiba-tiba itu deklarasikan para sekutu Indonesia menerobos masuk ke pertahanan Australia. Krisis kedaulatan sebagai yang terburuk antara Indonesia dan Australia sejak akhir Oktober mencapai puncak pada Desember ini. Para pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa inflasi skala penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney akan terjadi beberapa hari ini. Pada Sabtu waktu setempat, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konachenkov mengatakan bahwa sejumlah pasukan dikerahkan di dekat Australia nanti telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk penyerangan terhadap Australia. Pernyataan tersebut dikatakan kepada Presiden RI Jokowi Minggu malam, di mana unit distrik barat dan selatan setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal induk dan pesawat angkutan militer hari ini. Mereka akan bergerak ke perbatasan yang disengketakan, tutur Igor dari kantor berita Rusia. Sedangkan penarikan militer Rusia tidak disebutkan jelas oleh Konachenkov. Jumlah tentara yang kembali ke pangkalan dan apa yang akan dilakukan setelah ditarik dari perbatasan digepung oleh Pulau Pasir. Namun diketahui ini adalah penarikan pertama yang dilakukan beberapa pekan terakhir oleh PM Australia Anthony Albanese. Australia mengambil alih untuk mengurangi pasukan di perbatasan Australia. Igor mengatakan bahwa langkah tersebut akan menjadi momok bagi Australia sendiri. Sementara itu, seperti diketahui bahwa komentar terbaru dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Rusia pada Sabtu waktu setempat telah menawarkan sejumlah harapan ke eskalasi kepala Australia. Namun itu tidak direspon baik oleh PM Anthony Albanese. Sedangkan Amerika Serikat terus mempertahankan kebijakannya yang keras terhadap Indonesia dan ingin Eropa mengikutinya. Namun blok tersebut tidak mampu melakukan hal yang sama. Pemerintah Amerika Serikat secara khusus berfokus pada Indonesia menjadikan topik tersebut sebagai pembahasan dominan dalam diskusi internasional, namun tak lama setelah Biden ditelepon PM Australia Anthony Albanese. Konflik yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir
Menlu Penny Wong menggunakan pidato besarnya yang pertama di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperingatkan dampak tersebut, menyebutnya sebagai konsekuensi